Hai geng, penemuan teknologi merupakan suatu hal yang membanggakan sekaligus menakjubkan, mengingat penemuan yang satu ini erat kaitannya dengan nasib dunia di masa depan. Jika dihitung sampai detik ini sudah ada banyak sekali teknologi-teknologi canggih yang berhasil ditemukan dan mengubah hidup manusia hingga jadi seperti sekarang ini. Tapi bagaimana hasilnya jika penemuan teknologi yang kita kenal selama ini ternyata merupakan hasil mencuri ide orang lain? Wah, parah banget ya geng. Penasaran apa aja? Tonton video ini sampai habis ya geng. Yang pertama, telepon. Sebelum smartphone hadir, dalam berbagai bentuk dan spesifikasi yang canggih seperti sekarang, zaman dahulu kita menggunakan telepon sebagai alat komunikasi. Selama ini kita diajarkan bahwa satu-satunya penemu perangkat yang dapat mentransferkan suara dari suatu tempat ke tempat lainnya adalah Alexander Graham Bell. Tapi kenyataannya hal ini nggak sesimpel itu loh, di mana terjadi persaingan ketat antara Bell dan seorang pria bernama Elisha Gray. Keduanya bersaing untuk menjadi orang pertama yang berhasil menemukan teknologi telepon. Kemudian pada 14 Februari 1876, keduanya mengajukan paten mereka atas teknologi rancangannya tersebut. Namun rupanya Bell menyuap kantor paten untuk mencari tahu konsep telepon yang digagas oleh Gray. Akhirnya pada tanggal 10 Maret, Bell berhasil menciptakan telepon pertama di dunia. Yang kedua, televisi. Jika saat sekolah dulu kamu diajarkan kalau TV pertama di dunia dibuat oleh seorang pria bernama Vladimir Zworykin untuk perusahaan elektronik RCA, ternyata hal itu kurang tepat, geng. Kenyataannya penemu asli TV adalah seorang pria bernama Pilot Taylor Farnsworth. Farnsworth pertama kali menemukan TV pada tahun 1927 di usianya yang ke-27 tahun. Kekeliruan ini bermula ketika 3 tahun setelah Farnsworth berhasil menemukan teknologi ini, Zworykin mengunjungi laboratorium miliknya yang berujung pada pencurian ide. Setelah bertahun-tahun kasus ini diurus oleh pengadilan, akhirnya perusahaan RCA kalah banding dan Farnsworth berhak menerima hak royalti atas penemuannya tersebut. Yang ketiga, lampu. Di balik manfaatnya yang sangat membantu manusia, rupanya ada fakta menarik dari penemuan lampu loh. Seperti yang pernah kamu pelajari bahwa penemu lampu adalah Thomas Edison. Meskipun begitu, sebenarnya Thomas gak benar-benar menjadi penemu teknologi yang satu ini loh geng. Penemu lampu yang sebenarnya adalah bernama Heinrich Goebel. Namun pada tahun 1854, entah kenapa Goebel berniat untuk menjual penemuan luar biasanya itu ke Thomas. Karena saat itu Thomas gak melihat manfaat dari penemuan teknologi tersebut, akhirnya ia menolak untuk membelinya. Wait a minute. Namun tidak lama setelah kematian Goebel, Thomas akhirnya membeli paten dari penemuan lampu lewat istri Goebel dan mengklaim sebagai penemunya. Yang keempat, radio. Pada dekade abad terakhir ke-19, seorang pria bernama Nikola Tesla mengklaim bahwa ia bisa menggunakan kumparan Tesla bermuatan elektroniknya untuk mengirim pesan jarak jauh. Kemudian pada tahun 1900, Nikola berhasil menerima paten atas idenya tersebut. Sayangnya, seorang penemu bernama Marconi mencoba menemukan sesuatu yang serupa dengan menggunakan paten milik Nikola. Marconi akhirnya berhasil menciptakan sebuah radio sekaligus diberikan paten atas penemuannya tersebut. Karena nggak punya uang yang cukup, Nikola akhirnya nggak menuntut Marconi atas pencurian idenya ini. Walaupun begitu, akhirnya penemuan teknologi radio ini dikreditkan kepadanya setelah kematiannya pada tahun 1943. Kelima, Facebook. Siapa di antara kamu yang masih bermain Facebook, geng? Ternyata platform media sosial ini juga punya sejarah mencuri ide orang lain loh. Semua orang mengetahui bahwa penemu Facebook adalah seorang pria sukses bernama Mark Zuckerberg. Zuckerberg pertama kali meluncurkan Facebook ke publik di usianya yang ke-19 tahun ketika masih menjadi mahasiswa tingkat 2 di Universitas Harvard pada tahun 2004. Namun peluncuran Facebook tersebut diduga dilakukan Zuckerberg tanpa sepengetahuan dari ketiga teman sekelasnya, yaitu Cameron, Tyler Winklevoss, dan Diana Renda yang juga ikut memikirkan idenya. Akhirnya, pada tahun 2007, ketiga teman sekelasnya tersebut menerima pembayaran dari Facebook untuk meredakan ketegangan yang terjadi antara mereka dan Zuckerberg. Nah, itulah penemuan teknologi yang kita kenal selama ini ternyata hasil mencuri ide orang lain, geng. Share video ini untuk menambah pengetahuan orang-orang di sekitar kalian ya, geng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.